Halo sobat, selamat datang kembali di Jenggot Naga. Kali ini Kang Google yang akan membawakan ceritanya dikarenakan Mimin Google-nya sedang repot di dapur. Jangan lupa subrek karena subrek itu gratis hehehe wakakak. Selamat menonton dan terima kasih. Lin Feng dan Jing Yun berada di kamar Han Men. Mereka menatap Han Men dan dengan cemas melihat luka-lukanya. Cedera ini sangat serius, kata Lin Feng sambil memeriksa cedera Han Men. Meskipun pembudidaya memiliki kemampuan penyembuhan alami yang lebih tinggi daripada orang lain, luka-lukanya sangat serius. Sepertinya setiap bagian tubuhnya telah rusak dari tulangnya yang patah hingga cedera internal yang diderita organ-organnya. Tidak mungkin baginya untuk pulih tanpa bantuan apapun. Tidak masalah Brur, hidup aku selalu sulit. Aku tidak akan mati dengan mudah, kata Han Men dengan senyum optimis. Bagaimana dengan kultivasi kamu? Kata Lin Feng menatapnya. Han Men menghindari pandangan Lin Feng. Dia tidak bisa melihat mata Lin Feng. Itu benar, meskipun ia tidak akan mati, kultivasinya rusak dan tanpa perawatan yang baik ia akhirnya akan menjadi cacat, dengan kekuatan yang lebih kecil daripada orang biasa. Lin Feng, mari kita pergi ke Blackwind Mountain membunuh beberapa binatang buas untuk mendapatkan beberapa barang untuk ditukar melawan Immortal Pills untuk menyembuhkan Han Men, kata Jing Yun. Han Men hanyalah murid sekte lain dan ada banyak murid untuk menggantikannya. Jika kamu bukan seorang murid elit, sekte akhirnya hanya akan memberi kamu akomodasi dasar. Jika kamu telah memberikan layanan yang bagus untuk sekte atau jika kamu memiliki kekuatan luar biasa maka mereka akan membuat kamu bergabung dengan para murid elit. Mereka yang menunjukkan kemampuan langka di jalur kultivasi menjadi anggota sekte yang penting dan dihormati. Sebagai murid biasa mereka tidak bisa mengandalkan bantuan sekte sejauh yang menyangkut Han Men. Apa manfaatnya bagi sekte untuk menyia-nyiakan bahan berharga seperti itu untuk menyelamatkan murid normal? Itu tidak akan berhasil, luka-lukanya terlalu serius. Bahkan jika pil biasa dapat menyembuhkannya, efek sampingnya akan terlalu keras pada tubuhnya yang rusak, kata Lin Feng menggelengkan kepalanya. Apa yang harus kita lakukan? Apakah ada solusi lain? Tanya Jing Yun. Lin Feng tiba-tiba berdiri, berbalik dan berjalan menuju pintu. Aku akan pergi ke tebing abyss. Tunggu aku akan segera kembali, kata Lin Feng dengan tenang. Keheningan total mengisi ruangan yang baru saja Lin Feng tinggalkan. Jing Yun terdiam hampir gugup mengepalkan tinjunya. Han Men tersenyum. Meskipun wajahnya terlihat seperti sedang tersenyum bahagia, kamu bisa melihat matanya menjadi lembab. Tebing jurang. Hanya seorang pria seperti Lin Feng bisa datang dengan ide seperti itu. Hanya orang seperti Lin Feng yang berani pergi ke sana dengan kultivasinya. Tebing abyss adalah salah satu tempat paling misterius dan sakral dari sekte Yunhai. Itu bahkan lebih terkenal daripada Live or Death Arena. Tidak banyak orang yang terlibat dalam pertempuran di Live atau Death Arena tetapi setiap saat, akan ada beberapa. Namun ada sangat sedikit orang yang pergi ke tebing jurang. Mereka yang berani pergi ke sana adalah mereka yang benar-benar mencari pencerahan atau kematian. Dalam Yunhai Sekte banyak murid mendengar nama tebing abyss, tetapi mereka tidak pernah melihat atau mendengar cerita dari apa yang ada di dalamnya. Terlalu berbahaya untuk mencoba masuk dan mereka yang melakukannya, tidak pernah kembali untuk menceritakan kisah itu. Semua orang telah mendengar bahwa jika kamu melakukan tes Precipice of the Abyss maka sekte akan mengakui kamu dan kamu akan menerima harta yang tak ternilai. Tak perlu dikatakan jika kamu gagal tes maka konsekuensinya akan menjadi bencana. Di puncak Gunung Yunhai, ada sebuah gua mistis yang sangat sulit dijangkau untuk murid biasa. Gua itu adalah jalan masuk menuju tebing jurang. Pada saat itu, Lin Feng berada di pintu masuk menuju gua. Aku, Lin Feng dari Yunhai Sekte berani menantang tebing jurang. Teriak Lin Feng di depan pintu masuk. Suaranya menembus ke dinding gua dan tidak berhenti bergema untuk yang terasa seperti selamanya. Setelah beberapa saat, sebuah suara menjawab, namun suara ini tidak bergema dan sepertinya tiba dari dalam gua secara instan. Silahkan masuk. Oke, jawab Lin Feng dan segera mulai berjalan di dalam gua. Orang bijak itu gelap dan tidak akan ada cahaya yang ditemukan sedalam ini di dalam gua, tetapi masih mungkin untuk bisa melihat sekelilingnya. Di kedua sisi gua ada lukisan dan simbol yang digambar di dinding. Dia terus berjalan ke depan dan sudah bisa melihat bagian dari gua di mana ada cahaya kecil. Dia segera menuju ke arah cahaya. Di dalam bagian gua ini ada tempat tidur yang terbuat dari batu, satu meja dan kursi dengan lilin di atasnya.
Ruangan itu sangat sederhana. Di tempat tidur duduk seorang lelaki tua mengenakan jubah hitam. Matanya tertutup dan dia tidak bergerak sama sekali, bahkan tidak ada tanda-tanda pernapasan. Setelah lama, pria tua itu berbicara. "Kamu ingin pergi ke tebing abyss?" kata pria tua mengenakan jubah hitam dengan mata masih tertutup. "Ya, aku lakukan," jawab Lin Feng. "Dan untuk alasan apa kamu ingin pergi ke sana?" "Teman aku terluka. Dia memiliki tulang yang patah dan organ dalamnya juga terluka parah. Aku membutuhkan dukungan sekte untuk menyelamatkannya dari menjadi cacat. Aku butuh pil yang bisa menyembuhkannya tanpa efek samping," jawab Lin Feng tanpa khawatir. Pria tua yang mengenakan jubah hitam membuka matanya. Ekspresinya sangat mendalam seolah tatapannya menembus ke dalam jiwa Lin Feng, seolah-olah dia bisa melihat menembusnya. "Jika ada cara mudah untuk mendapatkan pil maka semua murid akan mencobanya, tetapi kamu hanya pada lapisan Ki ke-8, ujian Precipice of the Abyss akan sangat sulit. Lepaskan semangatmu sehingga aku bisa melihatnya." Lin Feng mengangguk. Seekor ular kecil muncul tetapi ketika roh gelap muncul, ia langsung bersembunyi dan tidak terdeteksi. "Apa, benarkah?" kata lelaki tua mengenakan jubah hitam sambil mengerutkan kening. Meskipun dia memiliki pengetahuan yang luas, dia tidak pernah berpikir bahwa roh seperti itu ada. Sepertinya ular itu terbang di udara tetapi itu kurus dan tampak lemah. Itu tidak terlihat seperti binatang buas dan malah terlihat lebih lemah dari hewan peliharaan rumah. "Kamu bisa pergi ke tebing abyss melalui gerbang ini," kata pria tua itu menunjuk ke salah satu tebing. Di ruangan itu, ada banyak tebing dan semua mengarah ke tempat yang berbeda yang semuanya membutuhkan ujian yang berbeda. "Terima kasih, Penatua," kata Lin Feng mengangguk. Kemudian dia memasuki rumah guru tanpa keraguan atau penyesalan. Ketika Penatua melihat Lin Feng memasuki tebing, dia menggelengkan kepalanya. Lapisan Ki ke-8 dan semangatnya sangat lemah. Hampir tidak mungkin baginya untuk mengikuti ujian di Precipice of the Abyss. Orang bijak. Orang tua itu baru saja menunjukkan kepada Lin Feng menyebabkan tebing sangu. Itu adalah ujian paling tidak berbahaya dan Lin Feng bisa keluar kapan saja. Namun, tingkat kesulitannya adalah yang tertinggi dari semua ujian. Zangu, drum perang Cina. Aku memutuskan untuk menggunakan nama ini untuk terjemahan yang lebih mudah. Lin Feng telah datang untuk temannya sehingga Penatua berjubah hitam tidak ingin Lin Feng terluka terlalu serius. Oleh karena itu, dia telah memilih untuk membiarkan Lin Feng memasuki satu-satunya tempat di mana dia bisa kehilangan dan kembali jika dia pikir itu terlalu sulit. Drum tidak mengeluarkan suara selama 100 tahun, yang juga berarti tidak ada orang bisa mendapatkan ujian bertahan hidup dan nyawa ini dalam 100 tahun. Lin Feng memasuki lorong tebing. Di dalamnya gelap gulita. Ada langkah-langkah batu ukiran tangan yang tak terhitung jumlahnya menuju ke bawah ini lorong. Ada lebih dari 1000 langkah ke puncak dan pada akhirnya dia bisa melihat ruang persegi yang sederhana namun besar. Lin Feng tiba di ruangan itu dan melihat pintu batu besar yang merupakan satu-satunya pintu masuk ke kamar. Ketika Lin Feng mendekat, pintu-pintu batu besar ini mulai membuka diri membiarkan Lin Feng masuk. "Apa ini tempat yang misterius?" bisik Lin Feng. Sang bijaksana tiba-tiba terbuka dan membiarkannya masuk. Udara yang murni dan segar menyergap lubang hidung Lin Feng. Ruangan ini diselimuti awan dan kabut dan ada sedikit kedinginan di udara. Ruangan itu sendiri memberi aura berbahaya namun misterius. Di ruangan itu ada 8 drum besar. Drum-drum ini terlihat seperti drum perang dari dunianya sebelumnya yang akan dimainkan selama serangan militer. Mereka tampak identik dengan drum perang dunianya. Boom! Pintu-pintu besar yang terbuat dari batu menutup di belakangnya. Lin Feng berbalik dan melihat kata-kata ditulis dalam huruf besar. "Jika hanya satu yang mengeluarkan suara, bukankah itu berarti aku berhasil?" Lin Feng telah mengerti arti di balik huruf-huruf besar ini yang diukir di bagian belakang pintu batu. Dia kemudian pindah ke pusat daerah dan melihat sekeliling. Dia tidak tahu apa yang membuat drum ini begitu misterius. Dia hanya harus membuat satu drum membuat suara untuk ujian tersebut. Lin Feng berlari ke arah drum sambil mengondensasi ki di tinjunya dan secara acak menekan drum. Dung, drum membuat suara teredam. Gelombang suara tak terlihat dirilis dari drum jam yang membuat Lin Feng mundur karena shock. Lin Feng mengerutkan kening. Dia berlari maju lagi dan memusatkan 5000 jin kekuatan di tinjunya lalu memukul drum secara langsung. Dun gegege, getaran kuat menyebar ke seluruh atmosfer. Getaran mulai bergabung menjadi gelombang yang kuat.
Setelah semua gelombang bergabung menjadi satu gelombang yang tersisa diluncurkan langsung kembali ke Lin Feng. Boom, gelombang kuat menabrak Lin Feng yang menjatuhkannya ke udara dan mengirimnya terbang ke belakang. Uhuk! Ia terbatuk, Lin Feng jatuh ke tanah dan terbatuk 2 kali. Melihat darah yang keluar dari mulutnya membuatnya terpana. Apakah itu 9 gelombang berat? Mata Lin Feng menatap kosong pada drum. Dia baru saja diserang oleh teknik Nine Heavy Waves dan kekuatan Nine Heavy Waves jauh lebih besar dari pemahamannya sendiri. Drum ini mampu mengembalikan serangan dan menduplikasi kekuatan serangan yang mereka kembalikan. Menarik sekali. Bagaimana drum ini mengembalikan serangan aku? Lin Feng sedang duduk dan berpikir mendalam tentang situasi saat ini. Pertama dan kedua, dia hanya berhasil membuat suara yang mirip seperti dong. Drum tidak memancarkan apapun yang dekat dengan suara drum asli pada salah satu pukulannya. Untuk memperburuk keadaan, semakin kuat serangannya, semakin kuat mereka membalasnya. Itu benar-benar sebuah misteri yang sepertinya tidak mungkin dipecahkan. Aku melakukan sesuatu yang salah. Karena ini adalah ujian sekte kuno, pasti ada cara untuk melakukan ujian. Hanya saja aku belum memikirkan solusinya. Selain itu, Penatua dalam jubah hitam tahu bahwa aku adalah seorang 8 pembudidaya kilayer dan bahwa roh aku lemah. Dia pasti memilih ujian termudah untukku. Jika aku tidak bisa mengikuti ujian termudah, bagaimana aku bisa mendapatkan dukungan dari sekte untuk membantu Hanmen? Lin Feng berpikir dalam-dalam kemudian dia tiba-tiba melompat berdiri. Pada saat itu dia benar-benar mengerti apa yang dia lakukan salah serta niat Penatua. Itu bukan ujian termudah. Itu sebenarnya ujian yang paling sulit. Orang tua di gua sebenarnya berharap bahwa Lin Feng akan datang merangkak kembali dalam menghadapi kesulitan. Ini adalah ujian tentang seberapa kerasnya dia berada di jalannya untuk menjadi abadi. Roh gelap, keluar, pikir Lin Feng. Lin Feng melepaskan roh kegelapannya. Segera, visinya bisa menembus rahasia dunia. Ketika dia menggunakan roh kegelapannya, semua kemampuan dan keterampilannya menjadi lebih kuat, termasuk kekuatan pemahamannya. Pedang panjangnya mengeluarkan suara logam. Raungan gemuruh menyebar ke seluruh atmosfer dan menghujani drum. Pesyah! Boom! Suara siulan dan gemuruh yang menggelegar memenuhi atmosfer gua. Serangan itu mengenai drum tetapi kemudian seperti sebelum kekuatannya terbalik dan digandakan. Pedang bergetar dan dia mencoba menghentikan serangan balik. Pakaian Lin Feng terkoyak. Ada darah yang mengalir dari luka di tubuh Lin Feng. Ini persis apa yang diprediksi Lin Feng. Kekuatan serangan balik tepat 2 kali kekuatan serangan sebelumnya. Meskipun ia berusaha melindungi dirinya sendiri, itu tidak berhasil. Aku hanya harus meningkatkan keterampilan aku, kata Lin Feng tanpa mundur. Dia menggunakan gemuruh guntur lagi, tapi kali ini untuk menyerang yang lain dari 8 drum dengan kekuatan penuh. Terima kasih sobat telah setia mendengarkan, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan rezeki harta yang berlimpah serta dimudahkan segala macam urusan dan hajatnya. Amin ya robbal alamin.